Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke satu sumber spesifik ya, buku The Seven Sigma Mindset. Tepatnya nih, kita mau lihat latihan 5 dari bab 25, judulnya Membantu Orang Lain. Biasanya kan buku kayak gini fokusnya ke diri sendiri ya, internal gitu. Tapi latihan ini kok malah nyuruh kita keluar. Kedengarannya sih ya kayak anjuran berbuat baik biasa aja gitu. Tapi ternyata ada manfaat lain yang kuat banget buat Anda. Iya bener, awalnya mungkin kedengeran altruistik banget ya, tapi justru itu, misi kita sekarang ini kayaknya seru nih mau ngebongkar kenapa sih bantu orang lain memahami sesuatu itu malah jadi salah satu cara paling efektif buat kita sendiri belajar, buat memperdalam pemahaman kita. Persis. Jadi kayak jalan pintas belajar yang nggak kepikiran gitu ya. Oke deh, mari kita telusuri lebih dalam. Oke, jadi ide intinya tuh sebenarnya cukup cukup bikin kaget kalau direnungin. Waktu kita coba katakanlah ngajar atau jelasin satu konsep ke orang lain, otak kita itu dipaksa kerja dengan cara yang ya beda lah. Kita nggak bisa lagi cuma nerima info pasif gitu aja. Iya ya. Jadi harus aktif ya. Harus aktif, harus memproses, nyusun ulang, bahkan mungkin nyederhanain, terus mengungkapkannya lagi. Nah, ini bukan sekedar kita cerita atau berbagi info aja. Ini tuh lebih kayak, proses membangun pemahaman di kepala kita sendiri secara intens. Wah, oke. Dan di sini nih kayaknya bagian paling menariknya ya. Sumber ini bilang kalau proses menjelaskan itu kayak nyalain lampu sorot ke pemahaman kita. Jadi secara alami bakal kelihatan tuh mana area yang ternyata kita masih agak ragu atau malah belum ngerti sama sekali. Bener banget. Sering kan kita ngerasa udah paham pas baca atau dengerin, tapi begitu disuruh jelasin, kok susah ya nyusun kalimatnya? Nah, di situ kita baru sadar, waduh, bagian ini ternyata saya sendiri belum yakin betul. Iya, bener juga. Kayak semacam tes pemahaman instan gitu ya. Langsung ketahuan bolongnya di mana. Persis. Itu mekanisme yang, menarik banget sih. Karena buat jelasin dengan baik, kita kan perlu logikanya runtut. Kadang pas nerima info, kita nggak sadar ada lompatan logika atau detail kecil yang kelewat. Pas mau ngajar, baru deh, loh ini gimana nyambungnya? Maksa kita belajar lagi. Mengisi celah itu ya jadinya. Oke. Terus ada lagi nggak? Kayaknya tadi disinggung juga soal persiapannya. Nah, itu dia. Pas kita siap-siap mau jelasin sesuatu, kita kan otomatis jadi mikirin, ini gunanya buat apa sih? Gimana cara pakainya? Jadi nggak cuma apa konsepnya, tapi ini juga gimana aplikasinya, dan kenapa ini penting. Ini dorong pemahaman kita dari cuma teori jadi lebih praktis. Oh, jadi lebih nempel gitu ya di kepala. Jauh lebih nempel, karena udah kebayang konteks penggunaannya. Terus jangan lupa juga soal interaksinya. Ah iya, umpan baliknya ya dari orang yang kita ajarin. Betul, pas mereka nanya atau kelihatan bingung, itu tuh seringkali pertanyaan mereka nusuk langsung ke titik lemah kita. Jadi umpan balik itu kayak cermin, berharga banget buat nunjukin mana yang perlu kita perjelas, yang artinya perlu kita pahami lebih dalam lagi. Jadi kalau dirangkum nih, sumber ini kayak nunjukin semacam paradoks ya? Bisa dibilang gitu. Ada paradoks menarik di sini. Tindakan bantu orang lain ini kan secara umum kita anggap mulia, tanpa Iya. pamrih gitu ya. Tapi dalam konteks belajar pribadi, ternyata ini jadi sangat melayani diri sendiri atau self-serving. Wah, self-serving. Kedengerannya agak negatif nggak sih? Nah, ini penting. Bukan dalam konotasi negatif sama sekali, tapi lebih ke pengakuan jujur bahwa seringkali manfaat terbesar dari ngajar itu justru buat si pengajar. Efektivitasnya buat nguatin pemahaman pribadi kita tuh luar biasa. Oke, paham. Jadi ini kayak membalik logika umum ya. Belajar paling efektif itu bukan cuma diam sendirian baca buku, tapi justru dengan interaksi dan memberi pengetahuan itu. Lalu, gimana nih cara praktisnya buat kita coba? Ada saran dari bukunya? Ada konkret kok langkahnya. Pertama, coba deh lihat di sekitar Anda. Teman, kolega, keluarga. Siapa kira-kira yang bisa dapat manfaat dari sesuatu yang baru aja Anda pelajari? Oke, identifikasi orangnya dulu ya. Yep. Kedua, pilih satu ide atau konsep yang Anda rasa lumayan lah, udah cukup ngerti. Coba jelasin ke mereka. Perhatiin gimana Anda nyusunnya, analogi apa yang kepikiran.
Rasain prosesnya. Oke. Terus yang ketiga, katanya ini yang paling menantang. Benar. Yang ketiga, justru pilih satu konsep yang Anda sendiri masih ngerasa agak susah atau ragu. Nah, coba bayangin Anda harus jelasin ini ke orang lain. Kira-kira pertanyaan nusuk apa ya yang bakal muncul dari mereka? Terus, gimana Anda jawabnya? Proses ngebayangin ini aja udah bisa nunjukin area mana yang perlu Anda gali lagi. Wah, menarik banget latihannya. Jadi kesimpulannya kuat banget ya. Bantu orang lain belajar itu bukan cuma soal baik hati, tapi ini strategi belajar pribadi yang, wah, efisien banget. Kayak semacam retasan belajar gitu ya, buat bikin pengetahuan lebih nempel dan cepat masuk. Tepat sekali. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang proses belajar dan berbagi pengetahuan. Mungkin ya, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan oleh Anda para pendengar. Pertanyaannya gini, siapa ya orang pertama yang bisa Anda ajak ngobrol hari ini? Sebentar aja deh, buat coba jelasin satu hal baru yang Anda pelajari. Coba amati prosesnya. Dan perhatikan, apa yang Anda temukan tentang pemahaman Anda sendiri selama proses itu bakal menarik banget sih hasilnya.